lanjut ke energi listrik ya. Nah, tadi kan sudah jelaskan energi listrik itu apa. Nah, sekarang kita bahas rumusnya. Energi listrik itu persamaannya adalah W sama dengan V kali I kali T. Nah, di mana V sendiri bisa disederhanakan menjadi I kali R, makanya W sama dengan irit. Nah, I kali R kali I kali T, irit. Nah, disederhanakan lagi menjadi I-nya menjadi I kuadrat kali R kali T. Oke. Nah, lalu I kuadrat kali R ini juga bisa disederhanakan lagi menjadi V kuadrat per R. Nah, kalau ini I kuadrat, berarti kan V kuadrat per R kuadrat. Nah, V kuadrat, R kuadratnya hilang, coret dengan 1, tinggal 1, makanya V kuadrat per R kali T. Di mana W adalah energi listrik dengan satuan Joule, lalu V itu tegangan listrik dengan satuan volt, I itu kuat arus listrik dengan satuan ampere, R itu hambatan listrik dengan satuan ohm, dan T adalah waktu. Nah, contohnya, sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Oke, kita lihat dulu yang diketahui apa. Ada tegangan listrik 12 volt. Lalu ada arus 750 mA, dijadikan ampere ya, jangan lupa. Mili ke ampere itu naik 3, berarti 750 kali 10 pangkat min 3 atau 75 kali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, lalu waktunya nih dalam jangka waktu 1 menit. Jadikan sekon. 1 menit adalah 60 sekon. Nah, yang ditanyakan apa? Energi listrik W. Nah, yang diketahui ada V, ada I kali T. Berarti rumus energi listrik yang kita gunakan adalah yang pertama. W sama dengan V kali I kali T. Nah, tinggal kita masukkan deh. V-nya 12, I-nya 75 kali 10 pangkat min 2, T-nya 60 sekon. Jadi ketemulah 54.000 kali 10 pangkat min 2 joule atau disederhanakan menjadi 540 joule. Oke, paham ya di sini? Ini kan tinggal masukin aja sesuai dengan rumus yang di depannya tadi. Oke, selanjutnya tentang daya listrik, di mana persamaannya adalah P sama dengan W per T. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi P sama dengan V kali I. Ya. Nah, lalu V-nya kan bisa I kali R toh? V sama dengan I kali R, ya udah. Berarti P sama dengan I kali R kali I, iri ya, piri berarti kan. Nah, I-nya double, bisa kita kuadratkan. Nah, I kuadrat juga bisa kita sederhanakan menjadi V kuadrat per R, sama seperti yang di depan tadi. I kan V per R, kalau ada kuadratnya berarti V per R kuadrat, R-nya coret, tinggal V kuadrat per R. Nah, dimana P-nya adalah daya listrik, W-nya adalah energi listrik, P tadi satuannya watt ya, lalu W itu joule, V itu tegangan listrik, volt, I itu kuat arus listrik ampere, R hambatan listrik ohm, dan T adalah waktu sekon. Oke, paham ya? Nah, kita akan bahas contoh. Contoh.
Sebuah peralatan listrik rumah tangga tertulis 220 volt atau 330 watt dipakai selama 5 menit. Maka hitunglah besar kuat arus yang mengalir dan besar energi yang digunakan. Seperti biasa, kita lihat yang diketahui apa. Ada tegangan 220 volt, lalu yang satuannya watt apa? Daya 330 watt, lalu T-nya adalah 5 menit. Rubah ke sekon, berarti kali 60 sekon, yaitu 300 sekon. Yang ditanyakan adalah kuat arus dan besar energi, berarti I dan W. Nah, kita lihat untuk arus. Yang diketahui ada P, ada V, ada P, ada T. Berarti pakai persamaan yang mana? Nah, bisa pakai P sama dengan V kali I. Nah, I-nya adalah P per V, di mana P-nya 330, V-nya adalah 220, maka ketemu nilai arusnya adalah 1,5 ampere. Lalu untuk energi listriknya, P sama dengan W per T, di mana W-nya adalah P kali T, di mana P-nya tadi 330, lalu T-nya adalah 300 sekon. Ketemulah 99.000 Joule untuk energinya. Jadi untuk arusnya 1,5 ampere dan energi listriknya adalah 99.000 Joule. Oke, paham ya? Oke. Lanjut. Nah, antara tegangan tadi dengan daya listrik dia tuh punya hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah PS per PT sama dengan VS per VT kuadrat, di mana PS itu adalah daya yang diserap, satuannya watt, PT itu daya yang tertulis, VS berarti sama tegangan yang diserap, VT-nya tegangan yang tertulis. S itu serap, T itu tertulis ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, contohnya, sebuah teko listrik dioperasikan pada sumber tegangan sebesar 110 volt. Jika data yang tertera pada teko listrik itu adalah 220 volt, 300 watt, maka daya yang digunakan oleh elemen teko listrik itu adalah berapa? Nah, kita lihat yang diketahui apa? VS. VS tadi apa? Tegangan yang diserap. Tegangan yang diserap adalah 110 volt. Tahu dari mana? Ini. Sebuah teko listrik dioperasikan pada sumber tegangan sebesar 110 volt. Nah, kalau VT-nya, VT kan tadi tertulis. Nah, di sini sudah dikatakan jika data yang tertera pada teko listrik, nah berarti yang tertulis di teko listriknya itu adalah 220 volt. Nah, berarti 300 wattnya ini apa? Nah, iya benar, P, daya yang tertulis di teko listrik itu. Jadi yang ditanyakan adalah daya yang digunakan, berarti daya yang diserap oleh si teko listrik itu berapa? Nah, tadi kan kita punya persamaan, yaitu PS per PT sama dengan VS per VT dikuadratkan. Nah, kita sudah punya semua, tinggal kita masukkan saja. PS yang kita cari, PT sudah ada 300, VS sudah ada 110, VT juga ada 220, dikuadratkan. Lalu, PS sama dengan ini dikuadratkan 110 kuadrat
per 220 kuadrat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini nolnya bisa dicoret dulu. Coret, coret. Nah, 11 kuadrat berapa? 121 kan? Lalu 22 kuadrat 484. Nah, 300-nya ini dikalikan ke sini. Nah, ini saling coret. Jadilah ketemu 1/4. 121 dibagi 121 itu 1. 484 dibagi 121 hasilnya 4. Jadi 1/4 kali 300 yaitu hasilnya 75 watt. Jadi daya yang diserap oleh si teko listrik itu hanya 75 watt. Oke, paham ya? Oke, setelah ini masih ada contoh satu lagi. Nah, contohnya, sebuah lampu memiliki spesifikasi 18 watt 150 volt. Lampu dipasang pada tegangan 150 volt. Tentukan. Yang A, energi yang digunakan lampu selama pemakaian 12 jam dalam sehari. Yang B, hambatan lampu. Yang C, biaya selama 1 bulan dengan harga rata-rata per kWh adalah 1.500. Nah, kita lihat yang diketahui apa aja. Ada V 150 volt, lalu ada P 18 watt. Nah, ada waktu 12 jam, berarti 12 kali 3.600 sekon, berarti 43.200 sekon. Nah, yang ditanyakan apa? Energi itu W, hambatan itu R, dan biayanya. Nah, oke, energi listriknya. Kalau yang diketahui ada V, ada P, ada T, berarti W sama dengan P kali T, di mana P-nya adalah 18 watt dan waktunya adalah 43.200. Jadi ketemu energi listriknya adalah 777.600 joule. Lalu yang kedua, hambatan lampu. P sama dengan V kuadrat per R. Kenapa kita pakai ini? Karena kita hanya punya V dan P untuk mencari R. Kita nggak punya I. Nah, jadi R sama dengan V kuadrat per P, di mana V-nya adalah 150 dikuadratkan per 18, yaitu 22.500 dibagi 18. Jadi R-nya ketemu 1250 ohm, itu untuk hambatan lampunya. Nah, yang terakhir tentang biaya selama 1 bulan dengan harga rata-rata per kWh 1.500. Biaya 1 bulan ya. Berarti untuk biaya 1 bulan kita harus lihat energi listriknya, energi yang digunakan dalam 12 jam itu berapa. Nah, kita kan tadi sudah mencari yang di sini kan, tapi yang di sini itu kan dalam sekon, sedangkan yang ditanyakan di sini kWh, kilowatt, berarti tetap 12 jam aja. 18 kali 12, 216 WH. Nah, terus kita rubah ke kWh, jadilah 0,216 kWh, kilowatt. Nah, lalu biayanya adalah W kali harga kali lama hari, harga per kWh-nya tadi. W-nya adalah 0,216 dikali 1.500 dikali 30 hari. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah 1 bulan.
Jadi ketemulah biaya untuk 1 bulan yaitu 9.720.000. Oke. Nah, ini biayanya untuk satu lampu ini tadi selama 1 bulan dengan pemakaian 12 jam sehari.